Kalau Anda seorang pengguna YouTube pasti mengetahui sosok yang satu ini, yaitu Mr. Beast. Dan ternyata kemarin FOMO dari token Aster ini membuat beliau juga ikut FOMO. Dan terlacak Mr. Beast itu melakukan pembelian token Aster juga senilai 1,8 miliar rupiah. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas di konten kali ini tentang info token Aster ini dan kenapa sampai FOMO, sampai juga kepada ada beberapa hal yang perlu kita konsentrasikan bahwa kalau yang FOMO dan tinggi seperti ini bisa jadi sesuatu yang tidak baik ya. Yang perlu harus kita pahami. Nah, nonton video ini sampai habis, maka kalian akan melihat beberapa informasi tentang token Aster ini, termasuk cara untuk mengetahui, mencari tahu informasi tentang token Aster ini. Saya akan bahas lengkap di dalam video Bitcoin Goceng di episode series Aster yang saya bilang saya akan diamond hand juga. Selain juga bikin ulas tentang tokennya, saya juga beli tokennya dan saya akan diamond hand sampai di titik mana dan bagaimana. Silakan saksikan series ini sampai habis. Kalau beli rokok sebungkus 20.000, berarti dalam 5 hari kamu udah bisa beli video belajar yang ngajarin dari nol. Biar nggak ribet cari satu-satu di YouTube. Oke, ya kita lihat dulu beberapa informasi atau cara melihat informasi dari Aster ini. Nah, kita kalau pakai ChatGPT ya, Anda kalau mau cari di ChatGPT ini saya kasih simpulkan gampang ya. Jadi pertama kita masukkan prompt misalnya, tampilkan semua informasi tentang token Aster. Kembali lagi, Bitcoin Goceng ini adalah sebuah kanal yang memberikan Anda kemudahan atau cara untuk membuat Anda bisa mengerti dengan bahasa yang awam gitu ya. Kalau misalnya mau cari yang keren, wah istilahnya bahasa keren segala macam, silakan pergi ke channel lain atau mencari di channel lain tuh pengguna-penggunanya tenaga pengajarnya pasti ada yang jauh lebih kaya raya dari saya gitu ya. Saya adalah orang yang biasa-biasa saja, semua yang dalam tim kami juga biasa-biasa saja, tapi yang pasti adalah kami adalah orang-orang yang konsisten, berdedikasi dalam market. Kami trade what we call ya. Jadi apa yang kita call di dalam komunitas itu juga yang kita trade. Dan juga di dalam komunitas kami benar-benar berdiskusi aktif. Silakan visit di Discord kami, silakan klik lihat apa yang kami bicarakan di dalam gitu ya. Nah, kembali ke tadi. Jadi kalau misalnya cara untuk mencarinya, kalian bisa masukkan prompt seperti ini, tampilkan semua informasi ya tentang token ini, masukkan websitenya, terus kita ketik. Nah, nanti di bagian ini bentar saya nyalain. Di bagian ini kita nyalain fitur yang namanya Deep Research. Research ya gitu. Jadi kita nyalain ini agar dia akan mencari segala hal gitu ya. Nanti pada saat kalau misalnya seperti saya nih, saya masukkan yang ini, itu tentu kalau kita masukkan ChatGPT gitu, cari tentang token. Ini bukan cuma Aster ya, ini informasi juga buat siapapun yang ingin mencari token apapun. Misalnya Anda kan ingin mencari sebuah project token tertentu. Nah, ini kan di dalam Bitcoin Goceng tuh saya selalu mengajari bahwa kita harus trading apa yang kita tahu. Kita harus cari tahu apa yang kita trading gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya jangankan Aster, misalnya Hyperliquid, apapun ya yang lagi keren gitu, namanya lagi mantep nih. Oh, ini lagi project bagus nih, lagi keluar gitu apa. Nah, kita harus cari tahu siapa di balik token itu, komunitasnya seperti apa, penggunanya seperti apa, kalau misalnya total TVL-nya seperti apa. Daily active user atau DAO-nya seperti apa, apakah dia under value, apakah dia over value, itu kita cari tahu semua. Nah, masalahnya kalau mau cari satu persatu kan agak ribet ya, sakit kepala gitu. Kalau misalnya sampai Anda cari segala macam sudah berputar-putar dan akhirnya harganya sudah naik, keburu capek dulu. Jadi sudah sampai tapi tidak dapat gitu ya, capek. Nah, makanya di Bitcoin Goceng kami memberikan shortcut supaya Anda tidak tidak kebingungan pada saat mau cari. Nah, itulah analogi kalau terlalu banyak mencari-cari akhirnya jatuh, capek. Nah, oke, kembali ke tadi ya. Jadi caranya adalah setelah itu pasti ChatGPT akan menanyakan kita apakah kamu perlu info tentang bla bla bla. Dia ini memberikan beberapa pertanyaan, tentu kita jawab ya sesuai apa yang kita cari tentunya ya. Nah, setelah saya dari tadi tampilin Jeff Sol ya. Kok pakai Jeff punya gitu. Itu adalah salah satu segmen baru di dalam Bitcoin Goceng, yaitu RKO.
rata kanan overview dari Jeff. Ya, Jeff memberikan beberapa, bukan Jeff Hyperliquid ya, namanya Jeff juga. Ini adalah beberapa analisa. Jadi kan di Bitcoin Goceng tuh kita bukan hanya memberikan pandangan tentang Bitcoin, tapi beberapa token lain yang di luar pada Bitcoin, yaitu altcoin. Technical analysis tentunya, dan ini lebih mempermudah supaya Anda tinggal duduk manis, lihat calls-nya, analisa sendiri, lihat masuk akal atau tidak, lihat cocok dengan manajemen atau profil risikonya, masuk tinggal duduk manis terima profit. Sesimpel itu gitu ya. Nah oke, setelah keluar maka keluarlah informasi tentang Aster ini ya. Tentu pertama ya, saya sudah bahas di video sebelumnya, Aster ini adalah DEX ya, Decentralized Exchange yang berbasis di jaringan BNB 20 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tentu ya, kalau sudah dibahas di pertama adalah dia ini dibuat oleh CZ ya, yang di backup oleh YZ Lab. Nah, karena di backup oleh YZ Lab atau CZ, tentunya tidak mungkin mereka akan menggunakan jaringan dari di luar daripada perusahaan mereka ya, dari Binance tentunya ya. Jadi mereka berbasis di BNB Chain atau BEP20 yang lahir dari pergabungan dua proyek DeFi besar ya, yang resmi setelah Asterus digabung dengan APX. Makanya kalau misalnya lihat di website Aster tuh, kalau misalnya punya token APX bisa klaim airdrop Aster gitu ya. Kalau di di website dari Aster. Nah, jadi setelah digabungkan, maka Asterus ini sendiri dikenal sebagai protokol yield ya. Jadi mana perdagangan BNB Chain tujuan penggabungan menggunakan kedua tim. Jadi satu ya, kalau kita nyari tentang token ini kita lihat tim atau orang-orang di balik belakang ini adalah orang yang serius mengerjakan proyek yang serius. Nah, perbandangan lagi. Oke, perdagangan spot dan perpetual. Oke, ini saya sudah jelaskan di konten sebelumnya, bisa leverage sampai 1.001 kali bahkan ya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, tetapi ini beberapa hal yang harus kita tahu. Ya, untuk awal mula. Jadi kita harus memperhitungkan juga project itu roadmapnya seperti apa gitu ya. Awal mula branding, mereka tim Aster ini rebranding dengan mengganti nama Sinergi ya, Asterus Perpetual APX dengan visi one stop venue trader global. Jadi mereka benar-benar serius banget nih kalau dilihat dari baca dari informasi yang ada, mereka benar-benar serius untuk menyaingi Hyperliquid gitu ya. Ini informasinya di sini. Kalau enak kalau kita cari di ChatGPT kan ada website tertera ya, jadi kita bisa mengkonfirmasi apakah benar nih. Kita klik aja di sini misalnya seperti ini ya, kita lihat ini benar nih berita ini atau asalnya di asal-asal gitu ya, hanya sembarangan gitu ya, enggak kan, itu ada. Oke, nah kita lihat mereka meluncurkan dengan maksimum supply 8 miliar unit gitu. Jadi kalau misalnya Anda dan misalnya termasuk saya ya, saya holder token Aster tadi yang di video sebelumnya ya, nanti ada segmen berikut saya akan tunjukkan juga analisa diamond hand saya perjalanan pakai Aster gimana gitu. Jadi itu sudah salah satu dari 8 miliar dari total keseluruhan dari token Aster. Oke. Nah, ini informasi yang saya rasa sudah kita tahu bersama ya, resmi rilis di 17 September kemarin ya. Dan APX token bisa ditukar karena dia 1:1 dengan token Aster. Jadi artinya untuk orang-orang pengguna APX yang sebelumnya sudah sempat membeli APX atau Apollo X ya, token itu, mereka bisa menukar token mereka ke Aster dikarenakan ya sudah merger ya project mereka gitu. Nah, misi mereka berfokus pada derivatif on-chain, saya rasa sudah dibahas sebelumnya, dan dukungan strategis sudah dibahas sebelumnya juga tentang Yeezy Labs ya, yang dulunya Binance Labs, yaitu si bapak-bapak kacamata JZ ya. Selain itu tim Aster mendapat mentorship dengan seperti ini ya, saya sudah bahas sebelumnya juga tentang tentang Binance begitu sangat serius membackup di belakang. Nah, tim proyek kita perlu juga tahu. Nah, tim proyek ini resmi menurut sesi ama resmi kok jadi tim proyek ini resmi atau tidak resmi ya, resmi ama resmi Leonard bilang ya, yang menjabat CEO yang memimpin rebranding dari strategi rebranding karena tadi digabung ya, tadi Asterus Project atau Apollo X tadi atau APX itu digabung dan akhirnya menjadi Aster itu. Nah, ini nama-namanya ini bisa dilihat ya, kita bisa kalau mau lebih detail kita bisa tahu ini siapa kita cari aja di ChatGPT. Nah, di luar di tim pengembang tentunya ada Easy Labs
Labs dan sudah saya jelaskan ya tadi. Nah, ini adalah tokenomics yang penting juga kita harus cari tahu gitu ya, maksimum supply-nya berapa, sirkulasi supply-nya seperti apa, airdrop pada komunitas ini seperti apa. Nah, ini bagian airdrop ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Kalau misalnya kita mengerti bahwa airdrop ini pada komunitas ini dikuasai berapa persen nih? Misalnya 53% itu dibagikan ya. Dibagikan kepada komunitas, itu tentunya mereka tidak membagikan secara langsung, mereka membagikan secara bertahap. Nah, kenapa kita harus cari tahu? Karena seandainya ada token atau project apapun selain dari Aster ya, jika Anda masuk dan ternyata airdrop itu dibagikan banyak dan itu airdrop menguasai seperti ini ya, menguasai 53% loh. Itu airdrop. Berarti kalau misalnya itu dibagikan dalam satu tahap, tidak bertahap ya, tiba-tiba orang yang airdrop itu langsung jual, maka token itu pasti akan ngedrop. Misalnya semuanya orang yang terima airdrop itu langsung menjual, maka kalian akan mendapatkan token yang drop 53%. Seandainya mereka menjual bersamaan dan seandainya airdrop itu dibagikan bersamaan sekaligus. Tapi tentu proyeksi ini tidak dibagikan langsung ya, tentu dibagikan beberapa dibagikan secara bertahap. Nah, diberikan reward pengguna Spectra, klaim TGE, insentif pengguna awal, TGE 88%, airdrop dibuka, sisanya dijadwalkan. Perhatikan ya, sisanya dijadwalkan dirilis bertahap. Ya, ini yang perlu kita cari tahu ya. Kalau misalnya tokennya itu tidak bertahap, langsung dibagikan, itu pure memang benar-benar scam dari owner dan Anda yang menerima airdrop itu langsung jual dan tokennya langsung drop hancur. Berarti ini dapat membuktikan bahwa token ini kuat secara dukungan komunitas ya. Ekosistem dan komunitas itu dibagikan 30% ekosistem komunitas. Berarti termasuk saya yang membeli token ini, yang masuk dalam ekosistem ini membeli, yaitu di sekitar 2.400 miliar Aster ya. Itu untuk kegiatan pemasaran, partnership, insentif trading, inisiatif komunitas, cashback, airdrop tambahan, hadiah kompetisi gitu ya. Nah, dan juga ini seperti biasa ada treasury ya, seperti badan pengelola, tim penasehat juga, pendiri ya, seperti biasa tentu owner dan tim pendiri juga akan menerima hasil ya daripada apa yang mereka bagikan dengan vesting ya, terjadwal. Jadi mereka juga melakukan tahapan-tahapan ya, tidak sembarangan langsung dibagikan ya. Kita harus perhatikan juga governance di mana mereka melakukan vote ya. Jadi tentunya tidak ada token ini. Kalau kita lihat ada bagian ini artinya apa? Saya mau jelaskan, yaitu beberapa hal yang menyangkut dengan keputusan di dalam internal token ini tidak semerta-mata. Misalnya contoh, oh ini di backup oleh Yeezy Labs, ada siapa? Ada CZ, oh pasti CZ yang punya nih segala macam, segala keputusan dari beliau nih. Benar-benar dimonopoli oleh beliau, tidak. Tapi karena ada sistem governance, berarti ada vote ya, ada tidak sembarangan untuk melakukan pengembangan ya, ini pengembangan, pengelolaan, treasury dan lain sebagainya, ini DSB ya. Nah, trading benefit dan lainnya ini bisa dibaca nanti pada saat kalau Anda melakukan riset seperti itu. Ya, oke. Riset di ChatGPT maksudnya ya. Daripada Anda ribet, mendingan pakai cara saya aja gitu ya. Daripada Anda sibuk-sibuk ya. Roadmap dan pengembangan teknis ini Anda bisa baca. Dan ini kegunaannya untuk apa? Minimal untuk Anda bisa hati-hati, misalnya ada di bagian pada jadwal-jadwal atau ini kan roadmap ya, jadi kalender event gitu ya ibaratnya. Jadi kalau jadwal-jadwal mereka membagikan airdrop, hati-hati karena itu bisa jadi momentum-momentum untuk harga jatuh gitu ya. Komunitas global ini ada di Discord dan lain sebagainya, saya sudah bahas. Reputasi dan pandangan global seperti biasa. Nah, karena sudah berbicara tentang reputasi dan pandangan global, kita kembali ke topik awal, yaitu token ini dibeli oleh Mr. Beast yang merupakan YouTuber terbesar di dunia. Nggak tahu ya dia terbesar atau apa ya, tapi per video ini dibuat Mr. Beast yang saya yakini adalah yang terbesar di dunia. Nah, tetapi pasca setelah dia beli ya, biasanya mungkin orang ini bukan trader atau bukan mencari informasi seperti tadi, dia panik karena waktu dia beli di harga 1,7 waktu itu ya, dan drop, dan karena FOMO dan ketakutan, ini nggak tahu apa validasi dari info ini bisa dicari ya begitu, tapi menurut info dia cut loss rugi 300 juta gitu ya. Ada beberapa yang dia cut loss dan mengalami kerugian 300 juta gitu ya. Nah, makanya timbullah beberapa kontroversi ya, kontroversi dari token ini. Jadi apakah ATH baru ini murni atau manipulasi elit? Artinya mereka mencurigai ada kemungkinan ini hanya dimanipulasi oleh ya CZ semata ya, mungkin dia hanya bikin-bikin harganya naik, orang FOMO segala macam, atau benar-benar ini benar-benar diadopsi oleh para retail atau diadopsi oleh beberapa orang komunitas yang benar-benar suka akan token ini. Artinya mereka suka dan membeli.
atau hanya kontroversi. Nah, tetapi kalau kita lihat dari Arkham, ya transaksi dari Mr. Beast yang tadi, kembali ke cerita Mr. Beast dulu ya, sudah kemana-mana. Mr. Beast ini benar-benar melakukan pembelian ya, karena lihat ya, dia terlihat dia melakukan pembelian, namun juga terlihat dia pembeliannya dia total Aster seberapa banyak itu, karena kalau kita di dunia kripto itu kita bisa ngecek wallet siapa yang masuk dan berapa. Nah, walaupun di Aster itu punya fitur hidden order, jadi kita bisa menyembunyikan kalau kita salah satu pembeli dari token Aster itu. Nah, yang menarik adalah pasca pembelian itu ya, Aster sempat melompat ya, melejit 2%, tetapi akhirnya turun bukan dikarenakan memang karena Mr. Beast atau apa, memang pada hari ini per video ini dibuat, market kripto tuh sedang mengalami koreksi besar-besaran ya. Kita lihat. Jadi bukan dikarenakan apa, tetapi memang market kripto yang sedang mengalami koreksi besar-besaran. Untuk itu penting untuk kita memahami secara utuh ya, memahami secara utuh tentang materi-materi apa yang kita pelajari. Nah, tapi dalam konteks memahami itu kan kita akan sakit kepala kalau ternyata bahasa-bahasanya sulit dimengerti, bahasa-bahasanya terlalu bahasa tinggi. Makanya kami di Bitcoin Goceng membuat segala sesuatu mudah dimengerti. Bahkan saya kasih cheat-nya ya, cara rucinya yaitu cara untuk kita yaitu kita menggunakan ChatGPT saja, tapi prompt-nya bisa dipakai ini. Ya, tampilkan semua informasi tentang token, masukkan websitenya dari pengguna, komunitas, kapan berdiri, siapa di balik itu, tim pengembang dan apapun. Nanti pada saat dia berikan respon, Anda tinggal membalas. Nah, itu cara-cara, teknik-teknik yang dimana saya bikin untuk mempermudah. Kembali lagi, video ini atau di Bitcoin Goceng kami tujuannya untuk mempermudah Anda untuk mengerti sesuatu, karena kami menggunakan bahasa-bahasa yang simple dan mudah dimengerti. Pas belajar kami pakai bahasa awam, karena pengertian itu segalanya. Di VIP kamu dijamin paham materi, dan kalau masih belum, ada pengulangan. Ya, pengulangan ya. Jadi kalau digabung di VIP kami punya pertemuan, punya materi, dan apabila Anda masih bingung tentu bisa lakukan pengulangan. Nanti ada orang yang komen lagi, jualan kelas nggak apa-apa, memang kami jualan gitu ya, silakan jualan, itu nggak ada yang salah. Kami tidak jual narkoba gitu ya, jual narkoba atau hal yang ilegal di Indonesia, judi online dan lainnya. Justru kami melakukan edukasi agar orang bisa mengerti, dan kami spesialis untuk melakukan edukasi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Saya sangat bersyukur sekali karena masuk di Bitcoin Goceng ya, artinya bukan karena murahnya bang ya, tapi niat abang dan teman-teman. Yang selama ini ditonton di Bitcoin Goceng itu agak beda gitu, dibanding yang lain kan fokusnya ke trading. Dari Bitcoin Goceng itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1,2 di area di 3 dan 4 di hari ini. Happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya, tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area double bottom. Nah, ini kita dapat ininya nih. Bottom. Jiwa muda semua. Keren-keren abang-abang semua sini.